10 hal pembuka pintu rezeki, rahasia rezeki tak terduga yang datang dari langit. Setiap manusia di dunia ini pasti menginginkan rezeki yang cukup, hidup yang tenang, dan hati yang lapang. Tapi, seringkali rezeki terasa seret. Usaha sudah keras, doa sudah banyak, tapi hasilnya tetap sama. Lalu muncul tanya dalam hati, apakah Allah belum menurunkan rezeki untukku? Padahal, bisa jadi pintu rezeki itu sudah terbuka. Hanya saja kita belum menyadarinya. Karena kita belum mengetuk dengan cara yang benar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Ingatlah, sahabatku, rezeki bukan hanya uang dan harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, teman yang baik, keluarga yang salih, bahkan kesempatan untuk sujud. Dan yang lebih penting, rezeki sejati adalah keberkahan. Maka pada video kali ini, mari kita renungkan dengan hati yang tenang. 10 hal pembuka pintu rezeki yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Serta pengalaman para ulama dan orang-orang saleh yang hidupnya dipenuhi berkah. Dan sambil mendengarkan, ketik di kolom komentar, "Ya Allah, bukakan pintu rezekiku dari arah yang tak disangka-sangka." Karena doa yang ditulis dengan hati, kadang lebih cepat sampai ke langit dibandingkan ucapan yang terburu-buru. 1. Istighfar dan taubat yang tulus. Sahabatku, tidak ada kunci rezeki yang lebih kuat daripada istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun serta sungai-sungai untukmu. Lihatlah, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga memanggil hujan keberkahan, menghidupkan bumi yang kering, dan melancarkan rezeki yang tertahan. Kadang rezeki bukan tertutup oleh nasib, tapi terhalang oleh dosa yang belum disadari. Dosa kecil yang diremehkan, seperti menyakiti hati orang lain, menunda salat, atau berbohong kecil, bisa menjadi debu yang menutupi jalan rezeki. Mulailah dari yang sederhana. Ucapkan setiap hari, Astagfirullahaladzim, Allazi la ilaha illahu wa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan dengan hati yang menyesal dan penuh harap, karena istighfar adalah napas ruhani yang membuka pintu-pintu tertutup. 2. Menjaga silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. HR Bukhari Muslim. Silaturahmi bukan sekadar bertemu, tapi menyambung hati yang mungkin pernah retak, memaafkan saudara, menengok keluarga, atau sekadar mengirim pesan, apa kabar, pun bisa jadi pembuka rezeki. Ada kisah seorang pedagang di Yaman yang rezekinya seret. Setelah lama merenung, ia sadar bahwa ia memutus hubungan dengan adiknya karena masalah warisan. Ia pun datang meminta maaf, memeluk saudaranya, dan memohon doa. Tak lama setelah itu, tokonya ramai kembali, dan hidupnya dipenuhi keberkahan. Sahabatku, seringkali rezeki kita tertahan di hati orang yang kita sakiti. Maka perbaiki hubungan, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. 3. Sedekah dan berbagi. Sedekah adalah rahasia yang membuat langit tersenyum pada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir.
Pada tiap bulirnya ada 100 biji. Artinya, satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sedekah tidak pernah membuat kita miskin. Justru, ia menanam pohon rezeki di bumi yang tandus. Sedekah bukan hanya uang, bisa berupa senyuman, ilmu, tenaga, atau bahkan kesabaran saat menghadapi orang lain. Jika engkau ingin rezeki lancar, maka jadilah jalan lancarnya rezeki orang lain. Karena Allah mencatat setiap kebaikan sekecil apapun dan mengembalikannya dengan cara yang tidak terduga. 4. Sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap pagi, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi, dan 2 rakaat duha mencukupi semuanya. HR Muslim. Sholat duha adalah dialog sunyi antara hamba dan pencipta di waktu pagi. Ketika dunia masih sibuk dengan urusannya, engkau bersujud dengan lembut, memohon rezeki, dan menitipkan hari itu pada Allah. Ada yang bilang, setiap orang yang istiqomah duha, rezekinya tidak akan pernah putus. Bukan karena doa ajaib, tapi karena hati yang tenang membuat pikiran jernih. Dan dari kejernihan itu lahir ide, peluang, dan keberkahan. Cobalah mulai dari 2 rakaat, lalu tambah 4, 6, atau 8. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ketulusanmu mengetuk pintu langit. 5. Berbakti kepada orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Doa seorang ibu adalah angin yang membawa kapal hidupmu menuju keberkahan. Dan restu seorang ayah adalah tameng yang menolak bala dari segala arah. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah meminta maaf kepada orang tuanya. Rezeki yang dulu mandek, tiba-tiba mengalir deras. Usaha yang dulu gagal, mendadak berhasil. Semua karena doa orang tua yang menembus langit. Jika hari ini engkau masih bisa mencium tangan mereka, lakukanlah. Jika mereka sudah tiada, kirimi doa setiap hari, karena doa anak saleh adalah rezeki yang juga mengalir untuk kedua orang tuanya. 6. Jujur dan amanah. Rezeki yang halal tidak akan pernah salah alamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada. HR Tirmidzi. Kejujuran memang kadang terasa berat di awal, tapi ia membawa ketenangan yang tak terganti. Sedangkan rezeki yang dicampur dusta akan hilang bersama keberkahannya. Sahabatku, rezeki bukan tentang banyaknya angka, tapi tentang betapa cukupnya hati. Jika engkau bekerja dengan amanah, Allah akan menambahkan bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan, peluang, dan kehormatan. 7. Membantu dan meringankan beban orang lain. Setiap kali kita menolong orang, Allah sedang menyiapkan penolong untuk kita di waktu yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. HR Muslim. Bantuan sekecil apapun, membantu tetangga yang kesulitan, mendengarkan curhat teman, atau sekadar mendoakan orang lain diam-diam, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Karena bisa jadi, rezeki yang kita tunggu-tunggu datang lewat doa orang lain yang terbantu oleh kita. 8. Banyak bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur itu seperti magnet yang menarik nikmat baru. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa kekurangan, tapi mampu melihat cahaya dalam kegelapan. Orang yang pandai bersyukur akan selalu merasa kaya, karena ia tahu bahwa setiap napas adalah hadiah. Bersyukur mengubah keluhan menjadi kekuatan, dan kesempitan menjadi jalan menuju kelapangan. Mulailah hari ini dengan mengucap, Alhamdulillah untuk segala hal. Kamu akan lihat, hidupmu pelan-pelan berubah. 9. Tawakal setelah ikhtiar.
Tawakal adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Bukan menyerah, tapi percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Pagi hari ia lapar, dan sore hari ia kenyang." HR Tirmidzi. Burung tidak duduk diam di sarangnya. Ia terbang mencari, namun hatinya tenang karena tahu siapa yang memberinya makan. Begitu pula kita, terus berusaha. Tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Karena rezeki itu bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling yakin. 10. Doa di waktu mustajab. Sahabat Nur Hidayah. Jangan remehkan kekuatan doa. Ada waktu-waktu di mana langit begitu dekat, dan pintu rezeki begitu lembut untuk diketuk. Di sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqomah. Saat hujan turun, dan ketika engkau sujud terakhir dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak antara azan dan iqomah. HR Abu Dawud. Maka mintalah rezeki bukan hanya yang banyak, tapi yang berkah, halal, dan membawa ketenangan. Sahabatku, rezeki itu seperti air. Ia akan mengalir ke tempat yang bersih dan lapang. Jika hati kita bersih, sabar, dan yakin, maka air keberkahan akan mengalir deras. Rezeki bukan semata apa yang kita genggam, tapi juga apa yang kita rasakan. Ketenangan, kesehatan, kasih sayang, dan iman yang hidup di dada. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal lagi luas. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Dan limpahkan keberkahan pada setiap langkah kami. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tulis amin di komentar, dan subscribe channel Nur Hidayah. Agar kita terus berjalan bersama menuju keberkahan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.